Mendapatkan hasil panen yang melimpah merupakan impian bagi seluruh petani kelapa sawit di Indonesia. Namun, banyak di antaranya yang kecewa lantaran setelah menunggu bertahun-tahun hasil panennya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas kelapa sawit di Indonesia adalah rendahnya pengetahuan tentang pemilihan bibit kelapa sawit siap tanam yang berkualitas bagus. Oke, selamat datang di channel Biar Ngerti Sawit. Tempatnya para petani sawit di Indonesia saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang tanaman kelapa sawit. Sebelumnya Mas Admin mengingatkan untuk terus memberikan support dan dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan subscribe, like, komen, dan share. Apabila teman-teman berasumsi tayangan ini memberikan pengetahuan yang bagus untuk para petani sawit di Indonesia. Oke, kita intro dulu. Lanjut. Lalu, bagaimana tips atau cara kita untuk memilih bibit kelapa sawit yang baik saat akan membeli atau bahkan memilih dari hasil pembibitan kita sendiri agar ke depan menghasilkan tanaman kelapa sawit yang berproduksi tinggi? Ingat, keputusan kita hari ini akan berpengaruh untuk 15-25 tahun ke depan. Sebuah perkebunan kelapa sawit yang berhasil adalah yang mampu menghasilkan buah panen dengan kuantitas tepat dan kualitas yang terjamin secara mutu. Hal ini hanya bisa diraih dengan berbagai faktor penting. Salah satu faktor penting itu adalah pemilihan bibit-bibit terbaik yang kelak akan menjadi pohon-pohon subur yang mampu menghasilkan buah sehat dan berkualitas. Betul memang, memilih bibit unggul dan dari sumber benih yang resmi adalah pilihan pertama. Namun, beberapa di antara teman-teman kita yang memiliki kesibukan padat tidak memiliki waktu untuk mengurus benih kelapa sawit. Nah, bagi teman-teman tersebut, pilihan dengan membeli bibit kelapa sawit siap tanam dapat menjadi alternatif terbaik bagi mereka. Namun, mereka harus hati-hati dalam memilih bibit kelapa sawit tersebut. Nah, berikut adalah tips memilih bibit kelapa sawit siap tanam yang berkualitas bagus. Ini adalah ciri-ciri pertama yang paling mudah dikenali secara kasat mata. Bibit kelapa sawit yang sehat akan tercermin dari fisik daun dan pelepahnya yang berwarna hijau segar. Hal ini menandakan bahwa tanaman tersebut diberikan perawatan secara maksimal mulai dari pemupukan, penyiraman, penyiangan, hingga pengendalian hama yang baik. 2. Ujung daun memiliki sulur atau benang. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah teman-teman semua dapat melihat dari ujung daun tersebut. Menurut beberapa sumber yang Mas Admin dapatkan dari berbagai literasi dan pengalaman, bibit kelapa sawit yang pasti berbuah memiliki ciri di ujung daunnya terdapat sulur. Bentuknya sendiri seperti benang. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Pastikan teman-teman semua dengan teliti mengamati ini ya, karena biasanya bibit kelapa sawit yang tidak memiliki sulur dikategorikan sebagai bibit jantan sehingga berpotensi tidak menghasilkan buah. 3. Bonggol atau batang bawah yang besar. Ciri-ciri lainnya yaitu perhatikan ukuran bonggol atau batang bawah bibit sawit tersebut. Pilihlah bonggol yang berukuran besar, bulat, dan terlihat kokoh. Jangan teman-teman pilih yang ukurannya kecil, kurus, dan terlihat lemah. Bonggol yang besar ketika sudah dewasa akan melahirkan batang yang besar juga, yang tentunya akan menghasilkan produksi buah kelapa sawit yang besar. Mungkin ibaratnya seperti manusia, yang semakin besar fisiknya juga semakin kuat tenaganya. 4. Bebas hama penyakit. Untuk
Untuk bibit kelapa sawit siap tanam atau main nursery yang berusia 10-12 bulan, wajib bebas hama penyakit. Jangan sampat bibit ini teman-teman pilih atau bahkan teman-teman beli karena dampaknya pasti akan fatal banget ini. Selain merugikan si tanaman tersebut, hama ini juga akan menyebar ke tanaman kelapa sawit yang lain. Ngeri. Ciri-ciri yang ditunjukkan secara kasat mata biasanya bibit kelapa sawit tersebut daunnya berwarna kuning kecoklatan. Lalu daunnya yang tergulung atau terdapat lubang-lubang kecil berwarna coklat di sekitar daunnya. Nah, contohnya seperti ini nih. Bibit kelapa sawit yang sudah terserang hama pasti akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan dan produktivitas ke depannya. Hama-hama ini biasanya berasal dari kumbang, tungau, ulat api, semut, dan lain-lain. Nah, kedepannya nih sepertinya Mas Admin perlu membuat konten khusus nih yang membahas jenis-jenis hama kelapa sawit beserta dampak yang dihasilkannya. Makanya itu, pantengin terus channel ini ya dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mas Admin. 5. Pelepah daun bawah. Jangan lupa, pilihlah bibit kelapa sawit siap tanam yang pelepah bawahnya membentang sampai 90 derajat. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Berdasarkan informasi yang Mas Admin dapatkan dari berbagai sumber dan pengalaman, memilih ciri bibit sawit seperti itu kedepannya tidak akan mengecewakan. Karena bibit tersebut sudah siap tanam atau yang dalam bahasa kerennya disebut main nursery, yakni di mana usia bibit kelapa sawit sudah mencapai 10-12 bulan. Dan penuturan dari berbagai pengalaman, bibit ini berpotensi akan berproduksi tinggi. Itulah 5 tips atau ciri-ciri yang Mas Admin rekomendasikan apabila teman-teman semua ingin membeli bibit kelapa sawit siap tanam. Gimana? Mudah bukan? Cara memilih bibit kelapa sawit yang bagus dan bibit kelapa sawit yang harus kita tinggalkan. Apabila teman-teman semua memiliki versi yang berbeda atau bahkan ada ciri-ciri lainnya yang belum terbahas, jangan lupa tinggalkan catatan di komentar ya. Karena channel ini adalah tempatnya untuk belajar ngerti sawit, agar kita semua dapat berbagi informasi dan pengalaman supaya mendapatkan hasil panen kelapa sawit yang melimpah. Amin. Oke, terakhir Mas Admin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mantengin video ini sampai selesai. Sekian dari Mas Admin. Bye-bye.